Jadi kawan-kawan, saya ini bukan Bim salah Bim loh ya. Cak Soleh, ya apa kabare Khofifah Gubernur Jawa Timur iki, Cak? Lara moto. Kok iso lara moto piye to? Ya bukti nih dikritiki wong ning TikTok, Facebook, IG, gak pernah nonton. Itu paling lara moto iku. Ngono ya, Cak ya? Iya. Mungkin kakek mangan duren mungkin, Cak. Nah, pakai mangan duren. Iya. Ini bos, saiki aku kan wis kaji gugatan. Nggih. Insya Allah nanti sidang pertama gugatan pengampunan pajak ini tanggal 30 April. Tinggal seminggu mana? Yo, Ya, sampai setuju nggak nek ono pengampunan pajak? setuju. Soalnya sampean berangkat dari membela kaum duafa Jawa Timur. Sampai nunggak berapa tahun? Motor apa mobil? Saya lunas sebagai orang yang Taat bayar pajak. pajak. Ya wis. Oh jadi sampai niki, Ya. meskipun gak nunggak pajak tapi setuju pengampunan pajak. Sangat setuju. Dan ojo lali Cak Soleh, sampai nanti kalau mengajukan gugatan bahwa duren sak karung, Dikena sopo, kena Khofifah. ya jelas dong. Ngoten lho itu. Sing penting ya, Ya. ojo lali konco-konco kabeh ya. Nggih. Tanggal 30 April sidang gugatan pertama melawan gubernur. Ya, Ya. supaya gubernur Siap. ngampuni pajak. Siap. Baik roda 2 Siap. maupun roda 4. Siap. Sampai neng konco-konco kabeh kudu dukung melok dulu. Allahumma amin. Sukses Cak Soleh. Amin. Melebet. Aku wong Jawa Timur tetap bangga dengan gubernur terpilih. Anak cucunya setan, bapak ibu setan, kerabatnya setan, menderita lor. Bu Khofifah jago sholawat, jago ngaji. Masyarakat Jawa Timur jangan berharap Jatim maju, Jatim makmur, Jatim adil. Gubernur kita 5 tahun kemarin dengan gubernur kita 5 tahun ke depan orangnya sama. Yang penting glowing. Nah, sekarang kita tunggu. Kita lihat bagaimana Tante Khofifah menyelesaikan masalah ijazah yang gampang ini. Kalau ternyata tidak berhasil, ijazah masih di tangannya Diana, berarti ada main di belakang. Harusnya selesai. Terus lagi Tante Khofifah, di Jawa Timur itu banyak pabrik, PT, perusahaan, tempat kerja yang menyita ijazah, juga BPKB malahan. Tolong itu disnaker. Mbak Khofifah, Tante Khofifah segera keliling bertindak, beri aturan yang tegas. Pemprov Jatim mau nerbitin ulang ijazah-ijazah para pekerja yang ditahan sama perusahaan. Apakah ini solusi? Apakah ini solusi yang solutif? Kalau ibarat kata ya, kayak negara tuh punya hutang banyak, terus tinggal nyetak duit baru aja buat bayar hutang. Kayak mencabut masalah itu tuh nggak di akar-akarnya gitu. Gimana menurut kalian? Coba komen. Kalian setuju nggak sih kalau ijazahnya tuh diterbitin ulang atau perusahaannya yang harus diusut untuk tidak melakukan penahanan ijazah dan mengembalikan ijazahnya? Gimana? Komen ya guys. Mohon izin stick nggih Bu. Terus sanksi apa yang harus diberikan kepada perusahaan yang seperti itu Bu? Ketegasan seperti apa yang jenengan harus berikan kepada perusahaan yang sudah menahan ijazah karyawan-karyawannya? Jenengan orang nomor 1 di Jawa Timur. Secara sudah bertemu tapi tidak bisa meminta ijazah tersebut Bu. Bu, sanksi nopo Bu?
kalau untuk menerbitkan ijazah saja itu rasanya gimana gitu Bu. Nah netizen, ayo like, ikuti akun ini dan komentaro nurut sampean piye netizen. Ingat kata Ahok, orang miskin lawan orang kaya pasti kalah. Pengusaha lawan pejabat pasti kalah. Bapak-bapak debat sama perempuan pasti kalah. Nah, ini ras terkuat seluruh dunia itu perempuan. Debat sama perempuan nggak bakalan menang. Draw itu sudah hebat. Kalau nggak percaya, tanyakan bapak-bapak seluruh Indonesia. Debat sama perempuan nggak bakalan menang. Draw itu sudah hebat. Ya ini. Hai Rek, akhirnya gudang yang menyita atau menahan ijazah pegawainya, gudangnya itu disegel oleh Pemkot Surabaya. Nah, yang menarik ya ternyata ibu pemilik ini tuh nggak pernah muncul loh. Pada saat penyegelan pun itu, pada saat gudangnya disegel itu dia hanya mewakilkan kepada karyawannya gitu loh. Nah, kemana ya si ibu? Terus menurut aku tuh gini loh, ibu ini santuy banget gitu, santai banget. Dia itu dicecar pertanyaan apa itu dia santai banget. Bahkan ketika sudah didatengin oleh Bapak Wawali dan sampai sekelas Wamenaker datang aja, dia bisa loh secuek itu, sesantuy itu gitu. Bahkan ya kasus penahanan ijazah karyawannya itu nggak satu, itu ada sekitar 31 ijazah itu yang ditahan. Nah sampai juga Gubernur Jawa Timur itu turun tangan dan berjanji akan menerbitkan salinan dari ijazah tersebut. Kalau menurut aku ya udah paksa aja untuk dia mengembalikan ijazahnya. Kenapa harus ngalahin sih dengan menerbitkan salinan ijazah? Ya kalau opsinya terakhir sudah mentok dengan alasan yang sangat tepat, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi ini kan kayak terkesan gimana sih? Ini ibu ini tuh siapa sih sampai segitu kuatnya sampai bisa bikin heboh, padahal ya pemilik gudang yang lain juga banyak gitu loh, pengusaha yang sekelasnya di atasnya dia juga banyak, tapi ibu ini nih bisa santai banget padahal kasusnya itu sudah rame, bahkan sudah sampai Wamenaker turun tangan, itu kan sudah luar biasa ya. Harusnya dengan alasan apapun tidak boleh menahan ijazah karyawannya. Ini bukan surat biasa. Ijazah ini penting banget gitu. Dan nggak satu, ini ada 31 ijazah. Paksa untuk mengembalikan gitu loh. Ya nggak ngerti kenapa harus diterbitkan. Nah yang menarik lagi, ternyata gudang ini Rek, nggak ada NIB dan izin-izin yang lain. Kok bisa gitu loh. Kok bisa gudang atau tempat usaha nggak ada NIB-nya, padahal syarat untuk kita bikin usaha kan salah satunya harus ada NIB, belum izin-izin yang lain gitu loh. Dan sekali lagi, ibu ini bisa sesantuy ini kenapa? Kok bisa? Bahkan pada saat gudangnya disegel pun dia nggak muncul gitu loh. Mungkin dia lagi asik nonton TV atau lagi berlibur, tapi kenapa dia bisa sesantai itu gitu loh ya?